Sebelum kita mulai pembelajaran, Gimana tanya. Kalian tahu kunci? Tahu. Fungsi kunci itu apa? Mengunci dan membuka. Membuka kunci. Nah, tadi kalian sudah menebak fungsi kunci. Apa fungsi kunci? Membuka pintu. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Baik, pada kali ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Siapa yang sudah pernah mendengar kata-kata komputasional atau berpikir? Apa sih berpikir itu? Yang terlintas di benak kalian berpikir itu apa? Melibatkan apa berarti? Otak. Bedanya berpikir dengan bertindak apa? Bertindak melakukan. Kalau berpikir, mikir. Oke, baik. Hari ini kalian tujuan belajar berpikir komputasional itu agar kalian bisa memahami konsep berpikir komputasional mulai dari dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi hingga algoritma, serta melihat penerapan setiap aspek berpikir komputasional dalam pemecahan masalah atau kehidupan sehari-hari. Berpikir komputasional adalah proses berpikir menyelesaikan masalah dengan efisien dan efektif. Dalam ilmu komputer, proses berpikir dilakukan sebelum mulai menulis coding. Nah, jika sudah direncanakan, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan. Maunya apa? Terus diselesaikan cepat dan tepat. Proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer, dan ini kita sudah melakukannya sehari-hari. Itu ada gambar apa? Otak. Di belakangnya otak itu ada apa? Seperti kode-kode ya. Berpikir komputasional itu ada 4 prinsip atau landasan. Yang pertama, dekomposisi. Kedua, pengenalan pola. Ketiga, algoritma. Dan keempat, abstraksi. Dekomposisi adalah membagi masalah kompleks. Kompleks itu benar-benar ruwet ya, besar. Kompleks itu besar. Menjadi bagian-bagian kecil. Ada masalah yang besar, terus dibagi menjadi bagian yang kecil-kecil. Contoh dalam kehidupan sehari-hari itu adalah membagi tugas, membersihkan kelas. Itu kan besar ya. Ada yang bagian menyapu, artinya kan dibagi. Ada yang bagian membersihkan debu, ada yang bagian ngepel, dan banyak lainnya. Itu dekomposisi. Sekarang pengenalan pola. Pengenalan pola itu mencari persamaan dari bagian-bagian yang sudah dipecah. Jadi bagian yang kecil tadi dari dekomposisi itu dipecah lagi menjadi dicari persamaannya apa. Contohnya, misalnya kalian menyiapkan buku sekolah untuk jadwal ya, yang sudah ada. Jadwal itu kan Senin sampai Jumat. Nah, di hari Senin sampai Jumat itu masih ada mata pelajaran yang sama. Lanjut, yang ketiga, abstraksi. Abstraksi adalah fokus pada hal yang penting saja. Jika kalian mendapat tugas untuk menulis, kalian tuh nggak usah mikir pensilmu itu terbuat dari apa. Menulis ya menulis aja. Fokus pada hal yang penting saja. Itu abstraksi. Dan di kehidupan nanti kita tuh butuh seperti itu. Fokus yang penting saja. Yang nggak penting kita singkirkan dulu. Kayak memasak nasi di Magicom, kan fokusmu mencuci beras, terus kamu nyolokin Magicom gitu kan? Kamu nggak usah mikir berapa jumlah butir nasimu. Nggak usah kamu pikirin itu kan? Nah itu abstraksi, fokus pada hal yang penting saja.
mie rebus. Jadi langkahnya apa yang pertama? Apakah mencampurkan bumbu dulu? Jadi langsung dimakan, tidak perlu mendidihkan air. Namanya rebus berarti harus mendidihkan air dulu. Terus setelah itu memasukkan mie. Setelah memasukkan mie, baru mie dicampurkan dengan bumbu. Setelah itu siap disajikan atau siap makan. Nah, untuk lebih jelasnya sekarang coba kalian simak video ini. Pengenalan computational thinking. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan. Kira-kira sudah bisa dipahami berpikir komputasional? Sudah? Nah, intinya berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Nah, sekarang ini berkelompok. Bu Nana ada lembar kerja. Bu Nana ada 3 masalah dan kalian harus bisa memecahkan masalah ini dengan berpikir komputasional. Ini kasus yang pertama, masalah yang pertama. Ke kantor itu, melihat Tom tinggal di sebuah kota dengan Ada di LKPD-mu itu bisa dibaca. Hari ini, ponsel ibu ketinggalan di rumah dan ia meminta Tom untuk mengantarkan ke kantornya. Ponsel ibu ketinggalan di rumah Tom tidak tersesat dan menyuruh Tom untuk membawakannya ke kantornya. dengan petak-petak yang dinomori 1 sampai 6 serta panah dari A sampai F. Peta tersebut juga berisi tanda arah yang dapat ditebak Tom seperti pada gambar berikut ini. Tanda panah ke bawah artinya Tom hanya dapat turun. Tanda panah ke bawah dan ke kanan. Pertama kan yang harus dilewati adalah A1. Setelah A1 berapa lagi yang dilewati? Itu. Nah, terus begitu sampai ke sini. Misalnya ini A1 kali A1 dia mau ke A2, bener apa enggak? Terus B2, bener enggak? Terus C2, gitu ya. Oke, sekarang yang permasalahan kedua. Perhatikan baik-baik permasalahan yang kedua. Pembagian kamar. Satu tim putri ekstrakurikuler klub informatika akan berlibur bersama pada akhir pekan. Mereka menginap. Kalian bantu ketua tim untuk menentukan kamar sesuai harapan yang ditulis pada kartu. Di LKPD-mu sudah ada keterangannya. Tanda positif untuk anggota yang diharapkan jadi teman sekamar. Kalau tanda negatif untuk anggota yang diharapkan tidak menjadi teman sekamar. Kamarnya ada 3, maksimal diisi 6 orang. Kalian harus berlogika sekarang. Silakan.
mobil yang akan pergi harus keluar sebelum mobil lainnya masuk. Setiap hari Senin tidak ada mobil yang meninggalkan jalanan dan bus selalu parkir setelah hari parkir. Berikut merupakan tabel jumlah mobil pergi dan jumlah mobil masuk dan nama pemilik mobil serta urutan mereka masuk. Berdasarkan tabel tersebut, mobil siapa yang akan diparkir di jalanan pada akhir hari Jumat? Silakan didiskusikan bersama biru. Jawabannya B. Alasannya? Karena sesuai dengan keinginan mereka. Keinginan siapa? Dijabarkan. Sudah itu alasannya? Sekarang soal yang ketiga. B. Ari bingung Bob. Alasannya? Karena Ari pemilik tempat parkir dan Haika di atas menjelaskan jika Bob akan selalu parkir setelah Ari. Jawabannya alasannya seperti itu karena Ari pemiliknya. Nanti kita bahas, kita beri ini aja ya. Jawabannya nanti di akhir setelah semuanya presentasi gitu ya. Oke. Boleh penutupan. Sekian dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 2 silakan maju mempresentasikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di kelompok kami jawaban soal nomor 1 A1, B1, B2, B3, C3, C3, E3, F3, F4, F5, dan F6. Sekarang yang soal kedua. Soal kedua jawaban kelompok kita adalah B. Alasannya? Alasannya? Mana nih? Di depan nih. Yang
4. Estima sederhana. Lanjut, disambung soal kedua. Jawaban kami nomor 2 adalah C. C. Iya, sama. Alasannya karena Rara tidak mau bersama Ella untuk bersama Zuri. Karena Lara tapi dijawab C kok bersama Zoe. Dia nggak mau sama Ella. Lara tidak mau bersama Ella. Si Lara nggak mau sama Ella, tapi sama Zoe nggak apa-apa. Sekarang lanjut soal nomor 3. D. Alasannya Karena Ari selaku pemilik parkir, Bob akan parkir setelah Ari parkir, dan orang terakhir yang parkir. Oke, penutupan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita bahas mau 10 menit mulai dari yang ke 1 soal masalah ke 1. Pertanyaannya, apakah mana yang dapat ditempuh? Langsung ya. Cepat atau betul? Kita dari adik rute selanjutnya kiri dan ke bawah. Kita lihat di rute setelah Bentar ya, kita lihat ya. Benar apa enggak jawaban kalian? 2. Mana 1? Berarti Oke. Kita lihat di rute terdapat tanda B1, dan ke kanan, artinya dia mengumpulkannya ke kolom B. B2, Kanan atau bisa B3, C3, D3, E3. Tuh, dan dia nggak bisa ke sini ya. Jalur. Menemukan ada tadi kelompok Aina menemukan 2 jalur. Nah, ini ya betul. Semua jawaban dari kelompok 1, 2, 3 sudah betul. Gampang ya ini ya. Oke. Sekarang soal yang kedua. Soal kedua menurut kalian susah apa Bapak? Lumayan. Kita dengarkan penjelasan. Yang ditulis pada kartu berikut ini. Pada soal ini kita diminta untuk membantu ketua tim untuk menentukan gambar yang sesuai dengan harapan anggota, kemudian dituliskan pada kartu. Harapan mereka. Kita perlu menggarisbawahi beberapa hal. Yang pertama, tanda plus untuk anggota yang diharapkan jadi teman sekamar. Kemudian tanda minus untuk anggota yang diharapkan tidak menjadi teman sekamar. Dan terdapat 3 kamar untuk dipilih. Untuk bisa memenuhi semua keinginan, kita sebaiknya fokus pada anggota yang diharapkan menginap di kamar yang sama. Fokus pada tanda yang positif. Langkah pertama, kita bisa buat terlebih dahulu alur algoritma atau logika yang sesuai dengan kondisi tersebut. If atau jika ada ruang kosong, then lalu pindahkan sebuah kartu ke kamar ini. Else, lain, pindahkan sebuah kartu lagi ke kamar ini. Pastikan kartu tersebut berisi nama anggota yang tidak mempunyai tanda minus pada kartu sebelumnya. Dan fail atau gagal jika tidak ada kartu yang sesuai dengan kriteria. Langkah kedua yang dapat kita lakukan adalah memindahkan semua kartu yang berisi nama anggota dengan tanda plus pada kartu pertama ke ruangan yang sama. Jika tidak ada lagi kartu yang tersisa, maka don't, selesai. Nah, berdasarkan 2 prosedur tersebut, maka pembagian kamar yang dapat memenuhi semua keinginan adalah sebagai berikut. Misalkan kita ingin menentukan penghuni kamar pertama. Pertama, kita ambil kartu milik Alina sebagai penghuni kamar pertama. Di kartu Alina, dia mengisi di tanda plus
Emma dan Zul. Pada kondisi sebelumnya, Lara tidak ingin sekamar dengan Emma. Akibatnya, Mia tidak mungkin sekamar dengan Lara. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil akibat dari kondisi tersebut adalah Lara harus menginap sendiri, sedangkan Mia, Emma, dan Zul menginap di kamar yang sama. Jadi jawabannya adalah Orang yang sesuai dengan apa yang ditulis pada kartu adalah kamar pertama. Nah ya, paham ya? Sekarang yang terakhir. C. Dari soal kita mengetahui ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama, Setiap pagi mobil yang akan pergi harus keluar sebelum mobil lainnya masuk. sebelum mobil lainnya masuk. Kemudian, setiap personil tidak ada mobil yang meninggalkan jalanan dan mobil selalu parkir setelah kali parkir seperti pada mobil yang telah diberikan. Nah, pertanyaannya, mobil siapa yang akan diparkir di jalanan pada akhir hari Jumat? Nah, untuk menjawabnya, kita harus mengetahui aturan yang sudah diberikan pada soal, yaitu yang pertama, setiap mobil yang akan pergi harus keluar sebelum mobil lainnya masuk. Kemudian, aturan yang kedua, setiap mobil yang keluar hanya bisa mundur. Kita juga perlu memperhatikan tabel yang sudah diberikan di soal, yaitu tabel hari dan jumlah mobil yang pergi serta masuk, serta nama-nama dari pemilik mobil dan urutan mereka yang masuk. Anak, coba sekarang siapa yang bisa menyebutkan satu hal baru yang kalian pelajari hari ini tentang berpikir komputasional? Tangan. Angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangan lagi siapa? Oke, Mbak Fasya. Pertama, dekomposisi. Saya belajar kalau masalah bisa dipecah jadi bagian kecil supaya lebih mudah diselesaikan. Selanjutnya, Kedua, tentang pengenalan pola. Saya belajar mengambil informasi penting saja dan tidak bingung. oke lanjutnya. Apa yang kamu pelajari tentang berpikir komputasional? Tentang pengenalan pola. Saya belajar mencari pola yang sama supaya tidak mengulang-ulang cara. Menurut kalian, apa manfaat berpikir komputasional untuk kalian di sekolah atau di rumah? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Oke, berdiri. Yang pertama, supaya tidak bingung saat mengerjakan. Yang pertama, supaya tidak bingung kalau ada PR yang sulit. Ya, ada lain? Yang kedua, bisa membantu saat menyusun langkah bermain game. 3, supaya saya bisa berpikir lebih teratur. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Hebat sekali anak-anak. Jadi hari ini kita belajar bahwa berpikir komputasional membantu kita untuk memecahkan masalah, mengenali pola agar terbiasa. Baik, karena tadi kita sudah melakukan refleksi, sekarang kita akhiri pembelajaran coding hari ini diakhiri dengan berdoa. Sekarang bulan apa? 8. Absen nomor 8. Ayo pimpin doanya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhan